Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, walaupun pada kesempatan kali ini kita tidak bisa kuliah dengan tatap muka atau kuliah dengan online ya. Dengan kondisi seperti ini, ya semoga kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari mara bahaya. Dan tentunya dengan kondisi seperti ini tidak menyurutkan kita, walaupun dengan kuliah online tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, untuk terus menjalankan aktivitas perkuliahan walaupun dengan cara online. Baik, pada kesempatan kali ini sesuai dengan mata kuliah kita, mata kuliah apa? Ya, pengembangan organisasi intervensi. Yang mana pada materi kali ini kita akan membahas berkaitan tentang intervensi Human Resource Management. Dan sebelumnya kita sudah membahas atau juga itu sudah disampaikan berkaitan tentang materi intervensi yang efektif, dan sudah dibahas juga ya tentang isu-isu atau juga berkaitan tentang intervensi, yang mana ada beberapa tipe intervensi dalam organisasi. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi kita kali ini, kita mengingat kembali ada berapa tipe intervensi dalam pengembangan organisasi. Ada berapa? Ya, ada 4 intervensi. Masih ingat ya, yang pertama ya, disebut juga tentang intervensi strategic intervention ya. Yang kedua apa? Ya, techno structural intervention. Yang ketiga, ya ini yang menjadi fokus pembahasan kita pada kali ini, yaitu intervensi human resources intervention atau disebut juga intervensi manajemen SDM. Yang keempat berkaitan tentang intervensi human process issue. Nah, jadi ada berapa intervensi? Ada berapa? Ada 4 ya, yang sebelumnya sudah dibahas atau juga sudah disampaikan. Nah, hari ini kita fokusnya pada intervensi manajemen SDM atau Human Resource Management. Ada isu-isu berkaitan tentang HRM. Nah, isu-isunya kalau bicara tentang Human Resource Management, bagaimana perusahaan atau organisasi menarik SDM yang kompeten, bagaimana caranya atau sistem yang dibuat supaya orang-orang yang di luar sana, di luar organisasi, atau orang-orang yang berada di luar organisasi supaya berminat untuk masuk ke dalam organisasi atau bekerja di perusahaan. Nah, ini tentunya yang dicari adalah orang yang kompeten. Nah, ini bicara tentang isu-isu seperti itu. Kemudian juga bagaimana merancang tujuan dan menghargai SDM orang-orang yang sudah direkrut, sudah bergabung dengan perusahaan. Kemudian bagaimana mengelolanya supaya mereka bekerja sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi, apakah mereka paham atau tidak, bagaimana supaya mereka paham, bagaimana supaya mereka tidak keluar dari tujuan yang sudah direncanakan, yang sudah dirancang organisasi, dan tentunya ketika mereka sudah menjalankan itu, apakah mereka dihargai dalam ketika melakukan pekerjaannya. Nah, ini juga isu-isu yang muncul seperti itu. Kemudian juga setelah mereka bekerja, kedepannya juga perlu direncanakan juga bagaimana karir mereka ke depan gitu ya. Bagaimana supaya mereka berkembang, supaya mereka nanti 5 tahun ke depan mendapatkan posisi yang lebih tinggi ya. Apa yang harus dilakukan perusahaan? Apakah perusahaan membiarkan begitu saja? Ya tentunya ini menjadi isu-isu dalam proses manajemen SDM.
Nah, kemudian intervensi-intervensi yang akan muncul, nah biasanya berkaitan tentang goal setting, perencanaan tujuan, yang ketetapan tujuan dalam organisasi, kemudian berkaitan juga tentang PA, penilaian kinerja, performance appraisal, kemudian reward system, sistem penghargaan, dan juga tadi yang bicara tentang rencana karir, nah, dan juga pengembangannya bagaimana, career planning and development, dan di sini juga bagaimana mengelola pekerjaan-pekerjaan yang berbagai macam pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Nah, ini perlu dikelola dan juga bicara tentang intervensi stres ya. Karyawan yang stres ya. Nah, ini yang masuk di sini adalah manajemen stres ya, intervensi berkaitan dengan manajemen stres dan bagaimana karyawannya supaya bahagia bekerja, kualitas kehidupan kerjanya juga bisa tercapai. Kemudian, nah ini yang menjadi nanti contoh pembahasan kita, yaitu intervensi job analysis atau analisis jabatan. Nah, itu berkaitan tentang isu-isu dan intervensi yang biasanya muncul berkaitan tentang human resource management. Nah, kalau bicara tentang human resource management, nah ini bicara tentang intervensi yang bentuknya dalam bentuk kebijakan, bagaimana mengelola aktivitas dan nanti tersistem. Nah, jadi human resource management adalah sistem ya, yang mana sistem ini nanti supaya karyawannya itu perilaku, kemudian sikap, kinerja karyawannya itu sesuai dengan yang diharapkan organisasi. Ya, bagaimana perilaku-perilaku yang efektif, yang mendukung pencapaian kinerja yang bagus dan sikap kerja yang bagus. Kalau misalnya perusahaan sudah punya nilai-nilai, sudah punya budaya, maka sikap kerja yang diharapkan seperti apa. Dan itu dikelola oleh tadi dalam bentuk sistem, bisa dalam bentuk kebijakan dan aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan dan sistem yang dibuatkan berkaitan dengan human resource management yang semuanya itu nanti berkaitan dengan tujuan organisasi, maka karyawan supaya kinerjanya bagus. Kalau kinerja bagus, maka ya harapannya juga produktivitas organisasi akan meningkat gitu ya. Maka ini dikelola dalam proses human resource management. Nah, kemudian, aktivitas human resource management yang ini yang familiar sekali yang biasanya dilakukan ya beberapa perusahaan atau organisasi. Jadi dalam bentuk disebut dengan strategi human resource management. Jadi ada berapa proses yang atau juga ada berapa sistem atau aktivitas yang dijalani. Dan yang pertama, yang paling dasar kita lihat di situ apa? Iya, job analysis. Jadi atau juga analisis dan mendesain kerja karyawan. Jadi ini justru menjadi dasar sekali ya. Sebelum direncanakan ke depannya kebutuhan karyawan, maka sebelum direncanakan kebutuhan SDM, kebutuhan karyawannya, maka dibutuhkan juga karyawan yang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu kan ada di proses job analisis. Kemudian sudah direncanakan butuhnya berapa, butuh orang yang seperti apa, maka dilakukan proses apa? Ya, rekrutmen. Jadi ada proses rekrutmen di sini, setelah ada proses diumumkan, kemudian direncanakan ya, merekrut orang-orang yang seperti apa, ada strateginya di situ, ada prosesnya dan tentunya kalau perusahaan yang bagus tentunya ya mereka menjalankan proses rekrutmen yang tersistem ya. Kemudian setelah rekrutmen, ya ini dalam proses rekrutmen juga ya masih dalam ada proses seleksi. Tentunya orang-orang yang sudah direkrut itu diseleksi ulang mana-mana yang memang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan juga sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, orang-orang yang sudah bekerja, yang sudah direkrut tadi, nah bisa saja ada orang-orang yang memang kompetensinya atau kemampuan keahliannya memang belum memenuhi standar atau ada tugas-tugas yang memang baru maka perlu dilatih gitu ya, perlu dikembangkan. Nah, ini nanti ada sistemnya dalam bentuk strategi training and development dan jadi sistem training and development.
Kemudian ada proses yang disebut dengan kompensasi. Orang-orang yang bekerja di sana tentunya dikelola juga supaya antara orang yang pendidikan S1 atau juga S2, SMA dengan orang yang memiliki kemampuan tertentu dengan tugas yang berbeda-beda, dengan kondisi kerja yang berbeda-beda ya. Kemudian mungkin juga tuntutan tugasnya ya, atau juga butuh keahlian yang khusus. Nah, ini maka ada kompensasi yang juga nanti akan berbeda-beda. Nah, berbeda-beda di sini tentunya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi ya orang yang dengan kondisi kerja yang mungkin situasinya lebih membahayakan, mungkin ada kompensasi di situ ya. Nah, atau juga orang-orang yang bekerja dapat tugas atau membutuhkan kemampuan-kemampuan khusus ya, maka ada kompensasinya. Nah, ini dalam bentuknya nanti ada standarnya yang dikelola, kemudian dalam bentuk struktur dan skala upah. Kemudian ada proses strategi yang disebut dengan performance management yang tadi yang ada kita bahas juga tadi yang sebelumnya ada PA ya, performance appraisal. Nah, itu juga bagian dari proses aktivitas di performance management. Di karyawannya bagaimana dikelola supaya bekerja secara efektif, stresnya ya dikelola juga, ada proses stress management supaya tugas-tugas ataupun karyawan yang menjalankan tugas ini sesuai dengan arah tujuan organisasi. Dan selanjutnya berkaitan tentang ya ini juga relasi ya, relasi karyawan antar karyawan. Jadi bagaimana nanti pengelolaan sistemnya, kemudian juga dengan perusahaan juga ya, bagaimana sistem dan aktivitasnya ya perlu dikelola juga di situ. Nah, semuanya ini strategi HRM di sini semuanya berujung bagaimana nanti meningkatkan atau supaya performa organisasi menjadi bagus, atau bisa bicara juga tentang efektivitas organisasi. Selanjutnya, nah, lalu bagaimana? Lalu muncul pertanyaannya, organisasi dengan manajemen SDM yang efektif itu seperti apa? Nah, indikatornya seperti apa? Nah, indikatornya tentunya kalau bicara tentang pengelolaan SDM, SDM adalah karyawan, manusianya, maka ketika dikatakan efektif, karyawannya itu puas. Kepuasan karyawannya tinggi, kemudian pelanggannya juga puas. Dan ini saling berkaitan. Kalau kepuasan karyawannya tinggi, maka karyawannya nanti ya mungkin banyak ada kita pahami ada banyak penelitian ya berkaitan tentang bagaimana hubungan antara kepuasan karyawan dengan produktivitas. Bagaimana kalau karyawannya puas, apakah itu justru nanti meningkatkan kemampuan mereka bekerja atau juga semangat mereka bekerja untuk lebih inovasi ya. Nah, jadi di sini ketika dikatakan proses pengelolaan manajemen SDM yang efektif itu, maka kita lihat saja apakah karyawannya memiliki kepuasan yang tinggi dan pelanggannya puas. Nah, semuanya di sini tentunya kepuasan tadi semua berujung supaya organisasi akan lebih inovatif, produktivitasnya lebih meningkat, lebih besar, dan bahkan perusahaan juga memiliki reputasi yang lebih baik di masyarakat. Kalau karyawannya puas, kemudian semangat bekerja, produknya bagus, produktivitasnya lancar ya, produktivitasnya meningkat, dan image-nya perusahaan di mata pelanggan semakin bagus, maka juga akan bicara tentang maka reputasinya perusahaan juga akan lebih bagus di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan tadi ya, dengan bagaimana disebut dengan manajemen SDM yang efektif. Nah, selanjutnya, dampak manajemen SDM terhadap kinerja organisasi. Nah, ketika proses pengelolaan SDM, maka nanti di sini akan berdampak ada berapa. Tentu yang dampak yang diharapkan tadi seperti yang saya sampaikan tadi berkaitan tentang performa organisasi. Dan situ nanti ya kalau berkaitan dengan perilakunya, motivasinya ya, motivasinya
karyawan, kemudian bagaimana mengusahakan tujuan-tujuan yang sudah direncanakan, mengusahakan tugas-tugasnya tadi, kemudian bagaimana nanti di sini proses pengelolaan juga ada proses pengembangan karyawan, pengalamannya ya. Nah, jadi yang dikelola di sini kan kalau tentunya SDM ya perilakunya juga dikelola tadi ya, perilakunya dikelola, kemampuannya mereka, kemudian nanti bagaimana hubungan kerjanya. Nah, ini tentunya supaya nanti berdampak organisasi memiliki performa yang bagus, baik dari sisi kualitas produknya ataupun layanannya, dan profitnya, pendapatannya meningkat. Kalau karyawannya puas, tadi ya dengan prinsip tadi seperti itu, karyawan puas maka produktivitas meningkat. Itu gambarannya seperti itu. Walaupun sebenarnya banyak variabel lain yang mempengaruhi ya, tapi kalau di sini yang dikelola adalah karyawan, kalau karyawannya bekerjanya bagus, semua itu akan berkaitan juga tentang kepuasan kerja mereka. Nah, tentunya kalau performa kinerja organisasi bagus, maka juga bicara tentang customer juga akan puas. Atau stakeholder juga, orang-orang yang berkepentingan juga akan puas. Nah, di sini ada berapa fungsi atau tanggung jawab organisasi dalam proses manajemen sumber daya manusia. Dan situ ada yang pertama berkaitan dengan proses analisis tadi, kemudian juga proses seleksi, rekrutmen, training, pelatihan, kemudian juga bicara juga tentang manajemen kinerja karyawan, kemudian kompensasi apa yang diberikan dan benefit apa, dan ini berkaitan dengan salary ya, upah, kemudian bagaimana hubungannya karyawan dengan relasinya dengan karyawan yang lain, dengan mungkin kalau di sini biasanya kok di pabrik, di perusahaan-perusahaan yang banyak karyawan buruhnya atau biasanya istilahnya buruh gitu ya, karyawan-karyawan yang di produksi manufaktur, ada serikat pekerjanya, bagaimana juga berkaitan dengan serikat pekerjanya, dan bagaimana dengan perusahaan. Kemudian ada kebijakan-kebijakan secara personal, kebijakan proses komunikasi, kemudian sistem pengelolaan SDM, kemudian juga berkaitan dengan ya safety, kemudian strategi ya, jadi mendukung strategi perusahaan. Di sini nanti ada, dan ini yang menjadi isu-isu yang terbaru ya, dan ini beberapa tahun terakhir bicara tentang talent management, bagaimana perusahaan juga mengelola orang-orang yang di organisasi, orang-orang yang talent atau biasa disebut nanti dalam bentuk talent pool dikelola. Kemudian juga berkaitan tentang manajemen perubahan. Jadi fungsi dari proses manajemen sumber daya manusia di sini ya tentunya ada banyak sekali tadi, jadi juga akan berkaitan dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas salah satu intervensi yang ada dalam human resource management, yaitu intervensi job analysis atau yang biasa disebut dengan analisis jabatan atau analisis pekerjaan. Nah, di sini pengertiannya yang dimaksud dengan job analysis adalah proses yang secara sistematis untuk menentukan kemampuan ya, pengetahuan yang dibutuhkan perusahaan supaya untuk mencapai kinerja yang bagus dalam menjalankan tugasnya ya, dalam menjalankan tugas karyawan di organisasi. Nah, di sini ada dua pengertian antara ada job, ada position. Nah, ini perlu kita bedakan ya. Mana yang job, mana yang position. Kalau kita artikan tadi job analisis adalah analisis pekerjaan atau analisis jabatan. Nah, kalau pengertiannya di sini, job di sini dimaksud adalah
kumpulan dari beberapa tugas. Nah, tugas-tugas yang dimaksud ini bagaimana tugas yang supaya nanti bisa mencapai performa organisasi, bagaimana pencapaiannya, tugas-tugas apa saja yang ada di situ ya. Nah, kalau posisi di sini atau juga yang biasa kita kenal ya istilahnya adalah jabatan ya. Jadi kumpulan tugas yang diberikan dalam bentuk tanggung jawab kepada seorang secara individu ya, dalam bentuk posisi ya, atau juga biasa disebut dalam ya kita tadi yang kita pahami adalah namanya adalah jabatan ya. Jadi itu kalau jabatan itu diartikan posisi. Kemudian dalam proses alur kerja organisasi, jadi ini berkaitan dengan intervensi human resource management, berkaitan dengan analisis jabatan, ada berapa alur ya, alur kerja organisasi ini berkaitan dengan desain alur kerjanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah proses analisa tugas-tugas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini perlu memahami tugas-tugas yang dibutuhkan apa saja ya untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian posisi tadi kumpulan kewajiban dilakukan oleh satu karyawan. Ya, ini pengertian tadi ya. Kemudian job, kumpulan tugas, tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan pada karyawan agar tercapai tujuan organisasi. Nah, ini pengertian dari yang sebelumnya tadi. Oke, kita bicara tentang analisis alur kerja. Jadi orang bekerja itu kan kita pahami ada beberapa aktivitas yang dia lakukan ya. Jadi aktivitas-aktivitas itu di dalam aktivitasnya ada unsur-unsurnya ya, ada unsur-unsur. Kemudian orang contoh misalnya gini, orang punya tugas untuk sebagai posisinya adalah montir ya, montir mobil. Nah, montir mobil itu kan pekerjaan sehari-harinya banyak ya. Ada ya, dia harus bagaimana nanti bagian servis, memelihara. Kalau servis kan memelihara ya. Biasanya maintenance, ada mobil yang datang, kemudian bagaimana maintenance-nya, proses pemeliharaannya, atau juga ada juga fungsi pekerjaannya berkaitan dengan perbaikan ya. Ketika melakukan perbaikan itu kan ada beberapa aktivitas yang dilakukan itu. Nah, di sini kita lihat kalau tadi juga misalnya perbaikan ada beberapa aktivitas, kemudian juga tadi ketika memaintain juga ada beberapa aktivitas, banyak ya. Ada proses-proses, ada tahap-tahapannya juga. Nah, di situ ketika menjalankan aktivitas itu dibutuhkan ada raw inputnya ya, equipment-nya dan human resource-nya. Nah, ketika menjalankan aktivitas itu dibutuhkan juga peralatan ya, montir mobil tadi ketika dia melakukan perbaikan mobil, ada kerusakan yang ada di mobil, kan itu dibutuhkan ya data-data yang informasi yang dibutuhkan misalnya dari customer-nya ya. Kemudian itu berarti kalau perbaikan mobil dari customer ini rusaknya kena ada keluhan seperti apa gitu kan. Nah, ada raw input-nya di situ. Nah, informasi yang dibutuhkan dan dia juga butuh informasi yang dibutuhkan ketika ini mesin seperti apa, ini mobil tipe seperti apa gitu kan. Maka nanti perbaikan yang bagaimana gitu ya. Dan equipment-nya, maka dibutuhkan juga peralatan-peralatan ya, fasilitas yang mendukung supaya perbaikannya tadi bagus, supaya bisa berjalan dengan bagus, supaya nanti customer-nya puas, maka dibutuhkan peralatan yang seperti apa. Ya, kalau montir ya ini ya. Kita kalau montir mobil peralatannya banyak ya. Kemudian human resource-nya. Nah, ini human resource berkaitan dengan ya ini kebutuhan dari SDM itu sendiri, dari kemampuannya, pengalamannya ya. Kalau montir mobil tadi untuk melakukan perbaikan misalnya dengan mobil-mobil yang tipe terbaru ya, maka dia harus mendapatkan pelatihan sebelumnya, kalau dari pendidikan berarti dia orang yang pernah menempuh pendidikan berkaitan dengan
otomotif, berarti kalau misalnya SMK gitu ya, maka pengetahuan-pengetahuan itu yang didapatkan dari pengalaman dia. Nah, itu kan dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan dari dirinya sendiri sebagai manusia, atau juga dari kebutuhan human resource ya, sebagai sumber daya manusia di sini ya. Ini fokusnya pada tadi ya, kebutuhan dari pengetahuannya, keahliannya atau pengalamannya yang dibutuhkan supaya ketika menjalankan tugasnya tadi bisa berjalan dengan bagus dan bisa memuaskan karyawan. Memuaskan customer ya. Sebagai customer puas, oh ternyata proses pekerjaannya bagus di situ. Jadi yang awalnya rusak kemudian diperbaiki, bisa betul kembali, mobilnya bisa berjalan kembali. Nah, di situ. Nah, kemudian output di sini. Nah, ini tadi outputnya nanti yang terukur ya, bagaimana tugas-tugas tadi dikatakan dia menjalankan aktivitas sesuai dengan standar supaya tadi customernya puas. Nah, bagaimana proses pelayanannya, dan itu harus terukur. Indikator puas atau tidak puasnya itu seperti apa gitu. Jadi itu ya analisis kerjanya. Jadi aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan itu, jadi kita juga kembali muncul ke sebelumnya, dibutuhkan raw input yang seperti apa, equipmentnya, peralatan-peralatannya, fasilitas yang mendukung, kemudian human resource-nya dalam bentuk ya, butuh pengetahuan yang bagaimana, kemudian menjalankan aktivitasnya. Setelah itu apa yang diharapkan dari tugas-tugas tersebut, nah dalam bentuk output. Oke, jadi kalau kita pahami di sini analisis kerjanya ada input, proses, dan output. Oke, kemudian nah analisis pekerjaan. Nah, yang perlu kita pahami di sini, job analysis di sini adalah perangkat dasar manajemen SDM. Nah, dari kita lihat di sini, analisis pekerjaan ini akan menghasilkan ada dua ya. Yang pertama adalah deskripsi pekerjaan, yang kedua spesifikasi pekerjaan. Nah, dari dua ini, walaupun nanti di dalamnya deskripsi pekerjaan terkadang juga muncul juga nanti dalam uraiannya ada info tentang spesifikasi pekerjaan, tapi hasil yang muncul dari job analysis adalah dua ini. Nah, dari dua ini yang nanti dikembangkan dalam sistem yang lain. Ketika merencanakan SDM, melakukan rekrutmen, kan butuh orang-orang yang seperti apa? Ada standarnya. Oh, perusahaan mau orang-orang yang untuk menjalankan tugas di HRD misalnya, staf rekrutmen, maka dibutuhkan spesifikasi yang seperti apa. Nah, dan itu ketika menjalankan rekrutmen kan dibutuhkan informasi seperti itu. Seleksi, kemudian pelatihan dan pengembangan dari data spesifik pekerjaan, tugas-tugas yang dibutuhkan, maka perlu dikembangkan seperti apa karyawan supaya dia tadi perform dalam menjalankan tugasnya. Kemudian dari deskripsi pekerjaan sini juga muncul nanti berkaitan dengan ya indikator keberhasilannya ya, dan maka nanti dalam bentuk penilaian kinerja, dalam bentuk sistem. Nah, ini sebagai dasar. Bahkan juga berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan. Jadi ketika kita melakukan analisis pekerjaan, kita juga mencari tahu mengenai bagaimana kondisi kerjanya karyawan ketika menjalankan tugasnya. Maka itu akan memunculkan, oh ternyata dengan kondisi pekerja seperti ini punya resiko-resiko yang seperti apa gitu kan. Resiko-resiko dalam menjalankan tugasnya, baik itu secara keselamatan maupun kesehatan ya. Maka nanti juga berkaitan tentang keselamatan dan kesehatan, hubungan karyawan, kemudian juga pertimbangan hukum dan analisis pekerjaan tim. Maka yang kita pahami di sini, analisis pekerjaan adalah perangkat dasar dalam proses manajemen SDM. Jadi, kalau analisis pekerjaannya tidak terjadi atau deskripsi pekerjaannya, spesifikasi pekerjaannya tidak jelas atau tidak terupdate ya, tidak dilakukan pembaruan, maka sistem yang lain juga akan
bermasalah gitu, atau juga tidak efektif gitu ya. Bagaimana ketika kita melakukan pelatihan pengembangan, kita lakukan pelatihan hanya berdasarkan permintaan saja. Nah, tentunya seharusnya pelatihan dan pengembangannya bagus berdasarkan apa? Ya kebutuhan dari tugasnya masing-masing, dan itu infonya ada di deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, atau bisa disebut dengan job desk ya, job specification. Nah, itu kemudian analisis pekerjaan sebagai perangkat dasar sumber daya manusia. Nah, tadi ya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi. Jadi kita sampaikan kembali bahwasannya jadi job analysis ini adalah merupakan titik awal aktivitas SDM yang lainnya. Jadi bagaimana kalau mau membuat sistem, kita intervensi, katakan nanti misalnya intervensi buat sistem pelatihan dan pengembangan. Nah, ini harus merujuk dulu. Ada nggak job desk-nya? Ya, butuh kompetensi yang seperti apa? Nah, itu didapatkan dari ketika sudah dari menghasilkan analisis pekerjaan. Nah, kemudian analisis pekerjaan sebagai perangkat dasar SDM ya tadi. Dalam lingkup kerja dewasa ini, kebutuhan sistem analisis pekerjaan yang baik menjadi penting. Nah, tentunya yang baik di sini seperti apa? Maka intervensi yang dilakukan dalam proses pekerjaan ini sangat penting sekali supaya prosesnya itu dalam menjalankan fungsi-fungsi yang lainnya tadi, fungsi-fungsi manajemen SDM, strategi atau juga strategi berkaitan dengan pengelolaan SDM itu berjalan dengan bagus. Nah, jadi tanpa analisis pekerjaan yang tepat, sulit untuk menjalankan fungsi yang lain yang terkait dengan SDM. Nah, kalau cuman, maksudnya gini, terkadang perusahaan atau ya jangan sampai kita melakukan seperti itu. Nanti kalau misalnya mahasiswa semua sudah lulus, kemudian nanti bekerja, kemudian mendapatkan tugas untuk melakukan analisa jabatan, butuh job desk nih, misalnya dapat perintah dari atasannya, ini job desk-nya tolong dibuatkan. Nah, kemudian ngambil saja di internet, di template-nya saja, ambil template, job desk-nya supervisor produksi apa sih, googling, kemudian diambil. Nah, kalau seperti itu tidak dilakukan analisis, nah cuma hanya ambil template saja. Nah, tentu maka harus tepat dilakukan. Ya, tepatnya itu seperti apa? Nah, harus menjalankan prinsip-prinsipnya, dan nanti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan gitu ya. Jadi bukan ngambil template saja, ya harus benar-benar ke lapangan, dilakukan wawancara, observasi, atau juga nanti akan kita jelaskan berkaitan dengan metodenya. Jadi seperti itu. Jadi justru kalau buat job desk-nya cuma berdasarkan template, nanti berdampak terhadap sistem yang lain. Maka harus dilakukan secara tepat. Nah, kemudian lalu siapa nih? Siapa ya? Nggak kelihatan wajahnya itu ya. Lalu siapa yang melakukan anajab di sini? Kalau ditanya seperti itu, nah maka nanti ya yang melakukan adalah job analysis. Job analis. Nah, job analis di sini bisa saja ya di perusahaan. Orang-orang yang diberikan tugas, kalau biasanya di organisasi yang sudah pembagian divisi Human Resource Management-nya atau juga biasa Human Capital Management ya, sudah bagus, sudah spesifikasikan, nanti ada yang rekrutmen sendiri, ada yang OD sendiri. Nah, biasanya kalau yang ngurusin ini adalah job analis, ini adalah orang-orang di OD-nya. Atau biasanya OD spesialis ya. Nah, ini tugas-tugasnya mereka. Atau bahkan juga manajernya juga ya boleh aja itu kan kalau memang dapat tugas seperti itu. Atau memang perusahaan sudah membuat tim khusus ya, task force di organisasi tersebut dari berapa orang untuk menjalankan tugas, melakukan job, dapat tugas untuk melakukan analisa pekerjaan. Atau nah di sini siapa ya job analis. Yang kedua bisa juga dengan apa? Konsultan. Perusahaan bayar, berarti kan bayar ke bayar konsultan, bayar ke lembaga ya, dapatkan tugas, kemudian mereka
kita untuk menganalisa pekerjaan di organisasinya. Lalu siapa nih? Nah, kalau sudah tahu tadi yang sebelumnya siapa yang melakukan anajab, maka siapa nih? Siapa yang menjadi sumber informasinya? Nah, di sini ada berapa yang nanti akan diambil informasinya, dicari tahu, bisa pemegang jabatan. Nah, ini yang penting, justru yang utama adalah pemegang jabatan ya. Dan juga bisa atasan langsung juga untuk memperkuatnya. Justru kalau kita lihat di sini antara pemegang jabatan dan atasan langsung itu sangat penting sekali untuk sebagai sumber informasi. Dan juga bisa pemegang jabatan lain yang tahu tentang pekerjaan tersebut. Nah, ini sebagai pendukung, bisa jadi pembanding, ternyata dari yang penerima tugas di jabatan ini siapa sih gitu ya. Atau dia punya hubungan kerja ke siapa saja sih. Maka kita bisa ambil informasi ke jabatan yang lain yang berkaitan dengan jabatan yang dianalisis. Atau juga pengamat khusus yang meneliti mengawasi kegiatan selama pelaksanaan tugas. Nah, ini bisa juga nanti kalau didukung. Nah, ini tentunya tidak sebagai data utama ya. Klasifikasi jabatan Indonesia hanya sebagai data pendukung dokumen saja. Ingat tadi prinsipnya ya. Jadi kalau ketika melakukan analisis jabatan jangan sekedar template. Jadi ini hanya sebagai pendukung untuk data dokumen yang ada. Kalau pakai data KCI, klasifikasi jabatan Indonesia, itu sudah ada tuh. Bisa di-download. Nah, tentunya ketika melakukan analisis jabatan nanti harus melihat realnya di lapangan langsung. Bisa saja nanti antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dengan jabatan yang sama, nama jabatan yang sama, bisa saja tugas-tugasnya ada yang berbeda. Maka butuh melakukan analisis jabatan langsung ke lapangan. Lapangan ini maksudnya nanya ya. Nanya itu proses wawancara pemegang jabatannya atau juga nanti observasi atau kuesioner gitu. Oke. Nah, ini ada berapa contoh pertanyaan ketika melakukan job analisis ya. Nah, bisa kalau di sini kita lihat. Nah, ini ada ini lengkapnya ya. Yang pertama ya bisa menanyakan tentang apa tugasnya secara fisik maupun secara mentalnya yang dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan. Kemudian bagaimana kapan pekerjaan itu harus diselesaikan ya. Kemudian lalu bagaimana pekerja melakukan pekerjaannya, dengan cara apa gitu ya, dengan proses seperti apa. Nah, lalu kenapa pekerjaan itu dilakukan tuh kan. Nah, ini kan berkaitan tentang tujuan gitu ya. Kenapa pekerjaan itu dilakukan? Kemudian ditanyakan juga bagaimana nih berkaitan tentang kebutuhan tadi ya, job spesifikasi. Jadi spesifikasi pekerjaan, kualifikasi seperti apa yang dibutuhkan agar pekerjaan itu dapat dikerjakan dengan baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul yang bisa nanti tentu ini nanti dikembangkan lagi. Nah, ini ada berapa, kalau kita petakan ada berapa informasi yang dibutuhkan, nanti kita perlu mendalami aktivitas kerjanya. Di dalamnya itu bisa nanti aktivitas langsung dilihat bersama observasi ya, kemudian dengan wawancara, ada catatan aktivitasnya, prosedur yang digunakan, kemudian juga aktivitas yang berorientasi karyawan ya, perilaku manusianya, atau juga nanti ada gerakan-gerakan tertentu dalam bentuk secara fisiknya ya. Kemudian kebutuhan peralatan kerja, dia bekerja dengan apa, kalau dengan mesin. Nah, ini kenapa dibutuhkan itu? Karena nanti akan kita pahami juga berkaitan dengan kebutuhan hasilnya ya, spesifikasi pekerjaan. Ternyata membutuhkan untuk jabatan ini butuh orang yang memahami peralatan tertentu, orang yang bisa misalnya jobnya adalah sebagai misalnya tukang jahit misalnya di perusahaan konveksi atau perusahaan garment misalnya. Sebagian jahit bekerja dengan peralatan jahit, maka dibutuhkan kemampuan atau pengalaman pelatih atau juga pelatihan yang pernah
pelatihan menjahit gitu ya. Kan ini kan nanti berkaitan dengan spesifikasi pekerjaannya. Kemudian informasi yang dibutuhkan berkaitan tentang, ya ini ada aspek tangible dan intangible aspek. Jadi ada aspek-aspek yang bisa dilihat secara langsung ataupun tidak dilihat secara langsung. Nah, ini berkaitan tentang pengetahuan yang dibutuhkan, kemudian bahan apa yang diolah. Kalau yang secara langsung yang bisa dilihat ya, bisa dilihat. Kemudian bagaimana hasil kerja yang diharapkan, hasil contohnya gitu ya. Kemudian hasil kerjanya, standar kerja apa, kemudian standar kinerjanya. Nah, sudah ditentukan nggak dari perusahaan gitu ya, atau misalnya dari organisasi kalau menjalankan tugasnya dikatakan efektif atau sesuai dengan standar, indikatornya seperti apa, kemudian konteks pekerjaannya, baik itu juga berkaitan dengan waktunya ya, kemudian lingkungan kondisi kerja fisiknya membutuhkan lingkungan yang fisik seperti apa ya, baik secara ini cara-cara konteks organisasi maupun sosial. Kemudian, nah ini persyaratan pekerjaan, personal requirement. Jadi atribut dari sisi kepribadian membutuhkan orang-orang yang seperti apa yang menjalankan tugasnya ini. Oh, ternyata untuk menjalankan tugas sebagai contoh ya, seorang staf akuntansi misalnya, staf akuntan, maka dibutuhkan orang-orang yang teliti, butuhkan kepribadian orang yang tidak mudah bosan karena pekerjaannya penuh dengan rutinitas misalnya. Dan pendidikannya seperti apa? Oh, pendidikannya harus minimal S1 akuntansi dan butuh pengalaman kerja. Apakah butuh langsung fresh graduate bisa kah? Atau dilatih lagi? Atau justru harus punya pengalaman 1 tahun? Nah, ini didalami dalam proses analisis. Nah, ini ada berapa informasi yang dibutuhkan. Aktivitas kerja, aktivitas orientasi karyawan, peralatan kerja, tangible dan intangible aspek, hasil kerja, konteks pekerjaan, dan persyaratan pekerjaan. Kemudian bicara tentang metode analisis pekerjaan. Nah, ini yang familiar kita, kuesioner, observasi, wawancara, catatan karyawan, dan juga bisa juga nanti kombinasi metode yang lain. Kalau misalnya cuma hanya melakukan analisis pekerjaan dengan observasi saja, kira-kira komprehensif nggak ya? Kurang ya, nggak komprehensif, kurang. Bahkan nanti ketika observasi pasti ada penasaran, mau nanya ini apa sih maksudnya, aktivitasnya gitu, maka dilakukan dengan proses wawancara. Jadi biasanya antara observasi dan wawancara kombinasi antara, bahkan dilakukan juga tiga-tiganya, ada kuesioner juga, observasi dan wawancara. Kalau catatan karyawan di sini adalah bentuk biasanya logbook ya, atau daily activity. Diberikan, dia harus, misalnya karyawannya harus menuliskan kesehari-harinya dalam menjalankan tugasnya apa saja gitu ya. Jadi dalam bentuk daily activity atau logbook. Atau juga ada metode lain yang sifatnya baku. Nah, ini yang maksud sifatnya baku seperti apa? Ya, ini ada berapa yang sudah terstandarisasi maksudnya. Ini ada yang disebut dengan functional job analysis. Jadi perpaduan ini yang metode yang dimaksud di sini adalah metode yang sudah terstandar ya. Jadi dikembangkan oleh beberapa pakar yang kemudian mereka mengembangkan metode dalam proses analisis jabatan. Ini ada contohnya, ada functional job analysis FJA, disingkat dengan FJA. Kemudian position analysis questionnaire dalam bentuk questionnaire. Kalau tadi yang functional job analysis ini lebih komprehensif. Jadi termasuk juga di dalamnya juga ada wawancara, ada observasi juga di situ. Cuman ada standarnya yang sudah ditetapkan di situ. Kemudian sini ada position analysis questionnaire. Nah, ini dalam bentuk questionnaire. Ini udah ada item-itemnya, udah terstandar. Ada berapa item, ada berapa pertanyaan juga di situ. Nah, ini dalam bentuk yang sudah terstandar. Atau juga di sini disebut dengan MPDQ, Management Position Description Questionnaire. Ini bentuknya juga masih questionnaire. Kemudian juga guideline oriented job analysis. Ini masih banyak lagi, bisa dicari, mungkin ada contoh-contohnya dalam bentuk jurnal ya, coba bisa dilihat nanti di googling silakan.
Kemudian job analysis, di sini yang kita ulang kembali, dari analisis jabatan ini yang dihasilkan ada berapa? Ada ya, ada deskripsi jabatan, kemudian spesifikasi jabatan. Nah, apa itu? Perbedaannya antara job description dan job specification. Nah, deskripsi jabatan di sini masuk adalah dokumen yang menyatakan tugas-tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan. Nah, jadi atau juga biasa disebut dengan uraian jabatan, uraian tugas yang di dalamnya merinci berkaitan dengan kewajiban. Jadi di dalam job desk itu sudah ada informasi tentang tugas apa yang harus dijalankan ya, kemudian kewajibannya, info tentang wewenang apa yang diberikan kepada jabatan itu, juga bahkan berkaitan tentang dia ditempatkan dengan kondisi lingkungan kerja yang seperti apa, atau tempat tugasnya di mana, bisa saja ya. Kalau misalkan ada misalnya marketing yang berkaitan tentang mereka harus menjalankan proses tugasnya langsung di lapangan, itu udah jelas. Ada juga nih di pabrik, ada yang di kantor. Nah, ini ada informasi berkaitan tentang kondisi lingkungan kerja. Dan bahkan juga ada, biasanya ada di dalam job desk itu, di dalamnya sudah ada juga job spesifikasinya juga ya. Jadi persyaratan jabatan pada suatu jabatan. Jadi kalau lihat job desk ternyata di dalamnya, tapi biasanya justru itu dipisahkan gitu. Jadi yang penerima tugas itu tidak mendapatkan informasi khusus, misalnya dibutuhkan untuk jabatan ini adalah S1, kemudian harus memiliki kemampuan komunikasi yang seperti apa, memiliki kemampuan memimpin, standarnya bagaimana. Nah, itu kalau yang secara tertulis yang diterima oleh karyawan tidak selengkap itu. Biasanya itu hanya dimiliki oleh yang ngelola yang bagian HR-nya ya. Yang dalam bentuk dokumen mereka sudah ada persyaratan jabatan. Tapi kalau yang diterima oleh pelaksananya atau yang mendapatkan tugas ya, jalankan tugasnya ya, mereka tidak secara langsung melihat oh mereka butuh ini persyaratan jabatannya seperti apa gitu ya. Nah, di dalam komponen deskripsi pekerjaan kita bisa lihat di sini ada nama, departemen ya, jadi departemen mana dia, hubungan kerjanya ya, bisa penerima hasil kerjanya siapa, dia harus melapor kemana, atasannya siapa, dan juga biasanya ada nomor dan kode pekerjaannya. Kenapa? Ini juga berkaitan juga nanti biasanya ada juga informasi update, kapan job desk-nya ini diupdate gitu ya. Kenapa perlu diupdate? Ya tentunya kalau job desk yang 5 tahun dipakai tahun ini, bisa saja tahun ini sudah ada perkembangan berkaitan tugas-tugas yang berbeda atau sudah berubah strategi organisasinya, maka juga akan berpengaruh terhadap job desk yang ataupun tugas-tugas yang diberikan pada karyawan. Nah, maka juga penting berkaitan juga informasi data kapan job desk ini dibuat ya, atau dalam bentuk nanti kode-kode yang dibuatkan di job desk-nya. Ada ringkasan pekerjaan juga, kemudian tanggung jawab, tugas-tugas utamanya ya, seperti itu. Kemudian kalau job spesifikasinya, job spesifikasi di sini di dalamnya informasinya, atau kalau kita singkat itu dalam ada K, S, A, dan OC. Nah, K di sini adalah pengetahuan. Pengetahuan dari posisi itu dibutuhkan pengetahuan apa saja ya untuk menjalankan tugasnya. Orang-orang yang memiliki pengetahuan yang bagaimana. Oh, kalau untuk jabatan misalnya seorang sales itu butuh pengetahuan bagaimana cara menjual produk gitu ya. Bagaimana butuh pengetahuan tentang produknya juga ya. Product knowledge. Kemudian butuh keterampilan apa? Skillnya. Oh, keterampilan menjual. Bagaimana kalian ketika sales tadi menjual, dibutuhkan keterampilan komunikasi, dibutuhkan kemampuan apa? Kemampuan pengelolaan keuangan misalnya ya.
Nah, dan juga karakteristik yang lain. Ini karakteristik yang lain di sini bisa aja secara spesifik, bisa juga bahkan dibutuhkan value tertentu misalnya. Bisa saja gitu ya. Kadang ada perusahaan juga sudah menentukan salah satu perkembangannya juga berkaitan dengan job analisis di sini. Perusahaan juga memberikan persyaratan berkaitan dengan value yang harus dimiliki oleh posisi tersebut misalnya. Nah, di sini dalam bentuk kualifikasi ya, kualifikasi yang minimumnya maksud bagaimana dengan pengetahuan dan keterampilan dan kemampuan dan karakteristik yang sudah ditentukan secara minimum orang itu bisa menjalankan tugasnya secara baik. Nah, ini ada tren analisis jabatan. Organisasi dipandang sebagai lahan dari pekerjaan yang harus diselesaikan daripada kumpulan tugas yang dipegang oleh karyawan. Nah, di jobbing di sini desain pekerjaan melalui proyek daripada melalui jabatan. Nah, jadi ada pandangan bahwasannya organisasi dipandang sebagai lahan dari pekerjaan yang harus diselesaikan daripada kumpulan tugas yang dipegang. Jadi ya sebenarnya kalau kita pahami ya orang-orang yang mendapatkan tugas tentunya itu harus menjalankan fungsi-fungsinya supaya organisasi berjalan efektif, pekerjaan-pekerjaan terselesaikan gitu ya. Jadi kalau ada pandangan seperti itu, jadi nggak perlulah ada tugas gitu. Jadi nggak sekedar pandangan itu, tapi nah itu perlu kita pahami menjadi tren yang jadi berkembang saat ini gitu ya. Atau juga ada jobbing tadi, desain pekerjaan melalui project daripada melalui jabatan. Jadi beberapa organisasi juga sudah mendesain memberikan tugas berdasarkan proyek. Jadi bisa saja terkadang tidak perusahaan merekrut orang dalam menjalankan tugasnya itu berdasarkan proyek. Oh, saat ini ada proyek dari perusahaan B misalnya, maka mereka membentuk tim tugas untuk menjalankan tugasnya tersebut. Nah, itu tugas-tugas itu berdasarkan hanya untuk menjalankan proyek-proyek saja. Jadi bukan jabatan khusus yang tetap dalam struktur organisasi. Nah, jadi khusus untuk menyelesaikan proyek maka dijalankan, dan itu biasanya mereka dikontrak berdasarkan proyek yang selesai ya sudah gitu kan. Itu biasa sering dilakukan oleh perusahaan atau yang biasa disebut dengan dejobbing. Nah, ini ada beberapa tren dan tantangan dalam analisis pekerjaan ya. Ya, ada self management, bagaimana proses mengelola diri sendiri juga. Jadi karyawan juga dituntut untuk pengelolaan secara pribadinya ya, kebutuhan-kebutuhan pribadinya juga. Kemudian bagaimana partisipasi karyawan, partisipasi anggota organisasi, dan dengan variasi tugas yang bermacam-macam, dan kemudian segmentasi tugasnya. Ada juga saling ketergantungan tugas atau juga saling ketergantungan tujuan dari proses di sebuah divisi misalnya ada saling ketergantungan tujuan, kemudian juga ada berbagai macam variasi keahlian, kemudian saling ada workload sharing, jadi sharing beban kerjanya, kemudian bicara tentang komunikasi dan kerjasama, kemudian ketepatan waktu dalam analisis pekerjaan terkait dengan lingkungan kerja yang dinamis. Nah, ini berkaitan dengan proses analisis jabatannya ya. Kemudian analisis pekerjaan yang bersifat tim, bagaimana nanti mendesain dengan analisis pekerjaan. Kan biasanya ada ya, beberapa instansi atau perusahaan mereka untuk satu pekerjaan tapi itu dilakukan oleh orang banyak. Nah, dan ini dilakukan secara fleksibel juga gitu kan. Jadi ada yang khusus ini tapi job desk-nya sama semua. Nah, ini nanti ini jadi isu ya, jadi tren berkaitan dengan analisis pekerjaan. Apakah itu efektif atau tidak efektif? Nah, apakah seharusnya didesainnya seperti apa? Nah, oke, itu saja untuk materi kita kali ini berkaitan tentang human research management, intervensi
manajemen SDM, dan tadi kita sudah membahas juga tentang analisis jabatan. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang belum jelas, silakan langsung ditanyakan di kolom komentar atau di WA Group ya. Terima kasih atas waktunya dan atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.